Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Tahun pandemi adalah tahun ujian bagi berbagai perusahaan untuk bertahan. Dari perusahaan yang sudah menyandang status emiten hingga perusahaan rintisan atau startup. Tidak jauh berbeda, kedua jenis perusahaan ini sama-sama membutuhkan dana segar untuk dapat memutar roda bisnis perusahaan. Namun tentu tantangan akan lebih besar lagi bagi perusahaan rintisan untuk memperoleh dana segar dari investor karena dianggap masih belum memberikan perputaran keuangan yang stabil. Bagaimana tren pendanaan startup di kala pandemi dan perusahaan seperti apa yang berpeluang lebih besar dan terpilih mendapatkan kucuran dana dari para pemodal akan kami ulas dalam Kickstart Industri Startup. Kita mulai dari link aja begitu yang mendapatkan suntikan dana di era pandemi virus corona ini sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Yang memberikan pendanaan atau menyuntikan dana adalah Telkomsel begitu yang merupakan induk daripada link aja, BRI Ventures, Mandiri Capital dan akhirnya tergabung bersama link aja di sini satu perusahaan swasta yaitu Grab. Ini merupakan perusahaan swasta pertama yang bergabung di dalam link aja, di mana tentunya semenjak tahun 2019 para petinggi-petinggi di link aja memang sudah mendambakan begitu untuk mendapatkan investor dan juga mendapatkan pemodal yang tidak berasal dari BUMN lagi, tetapi kalau bisa menggandeng memang pihak swasta. Dan ternyata di tahun 2020 terbukti link aja berhasil mendapatkan Grab sebagai salah satu investor minoritas begitu untuk link aja beroperasi ke depannya. Ini nanti tentunya akan berpengaruh begitu bagaimana dari perusahaan link aja ini untuk bisa berkembang setelah tahun pandemi di tahun 2021 dan seterusnya. Inilah kemudian susunan daripada kepemilikan saham di link aja di mana tentunya Telkomsel memiliki peran atau memiliki porsi saham paling tinggi atau di kisaran 25% karena tentunya link aja ini merupakan salah satunya dulunya adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Telkomsel. Selanjutnya kita lihat bank-bank BUMN di sini juga menjadi pemegang sahamnya di mana Bank Mandiri memegang porsi 20%, Bank BNI 20%, Bank BRI juga memegang porsi yang sama di kisaran 20%, Bank BTN juga memegang porsi 7%, Pertamina memegang porsi 7% dan Jiwasraya memegang porsi 1%. Masih belum didisclose begitu informasi apabila Grab ini kemudian masuk ke dalam jajaran pemegang saham di link aja berapa persen yang akan menjadi proporsi daripada Grab nantinya. Karena tentunya ada delusi di sini ya, tidak semua investor existing menambahkan modalnya kembali untuk link aja memutar kembali bisnisnya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita perhatikan sebelumnya. Tetapi kalau kita melihat pada perusahaan-perusahaan startup mana saja yang mendapatkan pendanaan di era pandemi virus corona ini, karena kita ketahui bahwa banyak sekali ya perusahaan-perusahaan startup tentunya dan utamanya yang kemudian harus gulung tikar atau harus menutup operasi di Indonesia karena wabah pandemi virus corona yang mendorong pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar di mana mobilitas yang menjadi kunci daripada pergerakan bisnis-bisnis retail maupun konsumsi masyarakat dan yang terkait juga dengan daya beli ini kemudian memukul bisnis tersebut. Kita sebut saja Zomato di sini ya yang kemudian menutup operasinya di Indonesia namun aplikasinya masih tetap bisa dipakai. Gojek kemudian yang menutup beberapa fungsi-fungsinya seperti GoLive, GoMassage dan lain sebagainya dan juga ada perusahaan-perusahaan startup yang terkait juga dengan pariwisata seperti Airy Rooms yang dikatakan harus gulung tikar begitu ya akibat pandemi virus corona. Kebalikan ya, in contrary, kebalikan daripada itu kita juga melihat ternyata tidak semua daripada perusahaan startup tersebut dilihat sebagai satu kerugian atau dilihat sebagai risiko yang cukup besar bagi para investor untuk memberikan atau menyuntikkan dananya. Kita lihat sebelumnya ada Bukalapak yang bekerja sama dengan Microsoft mendapatkan 100 juta dolar Amerika Serikat sebagai komitmen kerjasama begitu ya antara Microsoft di mana nantinya Bukalapak akan menggunakan Microsoft Azure begitu sebagai cloud service daripada Bukalapak dan juga Microsoft akan memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi tim dari Bukalapak untuk kemudian ekspansi ke depannya. Selanjutnya kita mengetahui ada informasi Tokopedia yang mendapatkan pendanaan dari Google sebesar 350 juta dolar Amerika Serikat. Ini memang jumlahnya diturunkan ya karena komitmen di awal dikatakan akan berada di kisaran 1 miliar dolar Amerika Serikat namun diturunkan ke 500 juta dolar Amerika Serikat dan akhirnya berada di angka 350 juta dolar Amerika Serikat. Begitu juga
dengan Gojek yang mendapatkan pendanaan juga dari Facebook, PayPal, Tencent dan juga Google, Kopi Kenangan di sini ya yang tidak terkait dengan teknologi bahkan bergerak di bidang food and beverage ini bisa mendapatkan 109 juta dolar Amerika Serikat, Kargo mendapatkan 31 juta dolar Amerika Serikat, Gudang Ada mendapatkan 25,4 juta, Investri 23,5 juta dolar Amerika Serikat dan Coinworks mendapatkan 20 juta dolar Amerika Serikat. Ini menarik untuk kita perhatikan karena ternyata investor-investor itu lebih favorable untuk menaruh atau menempatkan investasinya, menyuntikkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan jasa-jasa finansial gitu ya. Dapat Anda lihat beberapa perusahaan-perusahaannya yang berhasil mendapatkan pendanaan di sini. Selanjutnya kita lihat di sini bagaimana akhirnya tren pendanaan startup kita di kuartal ketiga tahun 2020 ini. Apakah benar dikatakan sangat boncos begitu ya tren pendanaannya karena wabah virus corona? Ternyata tidak begitu ya. Di tahun kuartal ketiga tahun 2020 ini ternyata Indonesia secara keseluruhan berhasil mengumpulkan dana di kisaran 1,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk transaksi di 52 startup begitu. Sudah termasuk tadi beberapa yang saya berikan contoh di slide sebelumnya, tapi kalau kita bandingkan begitu ya dengan tahun-tahun sebelumnya di 2019 dan di 2018 ternyata memang perbedaannya tidak begitu jauh. Target untuk di tahun 2020 kemungkinan begitu berada di angka 2 miliar dolar Amerika Serikat. Apakah akan break target tersebut atau tidak? Ini nanti masih akan kita update lagi lebih lanjut di akhir tahun 2020. Tapi yang perlu diperhatikan adalah penurunan ini yang dikatakan kalau dilihat secara year on year memang cukup signifikan. Ini penurunannya dikatakan tidak semata-mata karena wabah virus corona. Karena penurunan daripada pola investasi investor di tanah air ini juga tergantung pada pola cyclical begitu. Setiap 2 atau 3 tahun memang ada penurunan, tidak hanya semata-mata karena COVID-19. Dapat kita lihat kalau kita tarik lagi datanya ke tahun 2017, memang pola kenaikannya mengikuti pola kenaikan di tahun 2019 dan tahun 2020 di mana ada penurunan begitu ya. Kalau kita lihat di 2018 di sini nilai daripada total investasi ke Indonesia 1,46 miliar dolar Amerika Serikat dengan total transaksi 71 startup. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Dari tren tersebut kita beralih pada transaksi e-commerce begitu per Agustus 2020 yang merupakan salah satu alasan kenapa investor kemudian memilih atau bela-belain begitu ya untuk menaruh dananya di tanah air. Tentunya inilah yang menjadi alasan utamanya di mana transaksi e-commerce ada peningkatan yang sangat signifikan dari 40 ke 80 juta transaksi begitu di 2018 ke tahun 2019 dan yang paling signifikan di tahun 2020 adalah 140 juta transaksi. Ini bahkan baru di bulan Agustus, belum sampai nanti secara full year di tahun 2020. Artinya pandemi virus corona memang mendorong masyarakat kita untuk lebih banyak menggunakan aplikasi-aplikasi atau bertransaksi dengan menggunakan e-commerce, dan inilah yang menjadi alasan kenapa pada akhirnya bisnis yang terkait dengan edutech, agribisnis yang bisa dijamah dengan teknologi digital, retail yang bisa kemudian diubah pola offline-nya menjadi pola retail online, transportasi yang dikatakan tidak hanya transportasi melulu tetapi juga menerima jasa logistik dan juga healthcare yang bisa dijamah dengan transaksi digital. Ini menjadi pilihan ke depannya, tidak hanya di tahun 2020 tetapi di pola-pola ini akan berlanjut selama beberapa tahun ke depan, di mana tentunya kita tahu bisnis-bisnis yang cenderung bisa kemudian digarap oleh teknologi digital ini akan menjadi satu pilihan tersendiri begitu ya bagi para investor untuk menempatkan dananya di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia.